Perkenalkan, nama saya Gavin Putra Pratama Agusto Baptista dengan NIM 431221110. Baik, sebelum saya memulai topik pembicaraan terkait sejarah perkembangan jurnalistik di dunia dan di Indonesia, saya ingin tahu apa sih yang terbayang di mana Anda mendengar kata jurnalistik. Nah, secara harfiah, awal mula lahirnya jurnalistik dimulai sekitar 100 sampai 4 sebelum Masehi di Romawi. Saat itu pada masa pemerintahan Julius Caesar terdapat Forum Romanum atau papan tulis putih untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan kabar atau informasi apa yang beredar saat itu di pusat kota. Julius Caesar yang kemudian digelari Bapak Pers Dunia saat berkuasa memerintahkan hasil sidang dan kegiatan para anggota Senat setiap hari diumumkan pada papan pengumuman yang disebut Acta Diurna. Papan pengumuman itu dipasang di pusat kota yang disebut Forum Romanum agar diketahui publik. Dari kata Acta Diurna, itulah secara harfiah kata jurnalistik berasal dari kata diurnal, dari bahasa Latin yang berarti harian atau setiap hari. Sejak itu, saat itu dikenal para diurnari yang bekerja membuat catatan-catatan hasil rapat dari papan Akta Diurna setiap hari. Dari kata diurnari muncul kata diurnalis dan jurnalis atau disebut wartawan. Istilah Akta Diurna kemudian diadopsi lagi ke dalam bahasa Prancis menjadi du jour dan bahasa Inggris journal yang berarti hari atau catatan harian atau laporan. Nah, setelah memahami sejarah jurnalistik di dunia secara global, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah jurnalistik di Indonesia. Dunia jurnalistik memang mengalami perkembangan beserta jatuh bangun di Indonesia. Namun, tidak membuatnya terhambat untuk berkembang seperti sekarang ini. Namun, untuk berkembang seperti sekarang ini, berdasarkan perkembangannya, kita akan melihat bahwa jurnalis Indonesia terbagi ke dalam 6 masa. Yang pertama, sejarah jurnalistik di Indonesia dimulai saat Belanda menjajah Indonesia. Jurnalistik pada masa penduduk Belanda ditandai dengan diterbitkan surat kabar Memories der Novales pada tahun 1615 oleh Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon. Surat kabar ini awalnya masih ditulis tangan sampai pada tahun 1988. Pemerintahan Hindia Belanda memiliki mesin cetak yang dikirim dari negeri Belanda dan akhirnya dapat membuat surat kabar dengan cetakan pertama. Setelah munculnya surat kabar pertama tersebut, perlahan-lahan bermunculan pula surat kabar lain yang diterbitkan oleh masyarakat pribumi dan turunan etnik Tionghoa. Surat kabar baru tersebut diterbitkan oleh berbagai kalangan masyarakat saat itu dalam berbagai bahasa seperti bahasa Belanda, bahasa Cina, bahasa Jawa, dan bahasa daerah lainnya. Selanjutnya, masa penduduk Jepang. Setelah masa penduduk di Indonesia berganti oleh penduduk Jepang, dunia jurnalistik Indonesia mengalami perubahan besar-besaran, di mana surat kabar dipaksa bergabung menjadi satu dan isinya disesuaikan dengan rencana serta tujuan Jepang dalam Dai Toa Senso atau Perang Asia Timur Raya. Kemudian selanjutnya masa pasca kemerdekaan atau pemerintahan Presiden Soekarno. Dari masa perjuangan meraih kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan, surat kabar banyak digunakan sebagai sarana memampakkan semangat juang kepada para pejuang untuk tetap bersemangat melawan para penjajah.
Namun sayangnya setelah kedudukan Indonesia sudah semakin kuat dengan dibubarkannya Republik Indonesia Serikat dan diakuinya kedaulatan Indonesia sebagai Republik Kesatuan berdasarkan Undang-Undang Dasar, peranan jurnalistik mulai tergoyahkan. Surat kabar justru mulai digunakan sebagai alat manuver politik yang bertujuan menguncangkan bahkan menyerang lawan politik supaya mendapatkan kekuasaan di pemerintahan Indonesia yang baru. Banyak surat kabar yang dibredel karena dianggap melawan pemerintahan saat itu. Dan tak sedikit pula wartawan yang dianggap karena dianggap mengancam pemerintahan padahal mereka hanya menyuarakan kebenaran. Saking memburuknya kondisi jurnalistik dan pers di Indonesia, tanggal 1 Oktober 1958 dianggap sebagai tanggal matinya kebebasan pers di Indonesia. Dengan makin banyaknya surat kabar yang dipaksa tutup dan wartawan ditangkapi, masa pemerintahan Presiden Soeharto, masa ini disebut juga masa demokrasi liberal yang berpengaruh kepada kebebasan pers dan dunia jurnalistik Indonesia, di mana setiap orang selama memiliki moral diperbolehkan menerbitkan media massa berupa surat kabar atau majalah tanpa memerlukan pengesahan pihak manapun. Dengan begitu, masyarakat Indonesia terutama kalangan wartawan lebih bebas dalam menyuarakan pendapat dan pemikiran mereka tanpa khawatir akan ditangkap seperti sebelumnya. Namun justru karena itu, setiap surat kabar dan majalah berlomba-lomba untuk menerbitkan tulisan sebanyak-banyaknya dan dianggap sedikit mengesampingkan mutu dan kualitas media pada saat itu. Sehingga tidak banyak media yang bermutu bagus dikarenakan minimnya peralatan mencetak dan lain sebagainya. Kemudian pada masa reformasi, perkembangan jurnalistik pada masa reformasi ditandai dengan kebebasan pers yang membolehkan surat kabar dan majalah terus berjalan tanpa adanya pembaruan izin karena SIUP sudah dihapuskan. Jurnalistik Indonesia pun berkembang pesat dan dapat mencakup berbagai kalangan masyarakat karena semua lapisan masyarakat dapat membuat media massa. Hal ini terlihat dari berkembangnya pesat jurnalistik baik cetak, elektronik, digital, dan internet. Berbagai media televisi dengan saluran masing-masing siang malam menghiasi layar televisi. Kemudian keberadaan radio dan majalah yang juga berkembang pesat sering berkembangannya zaman. Tak luput dengan keberadaan teknologi yang mungkin kita mengakses internet lebih cepat baik melalui komputer maupun dengan smartphone yang semakin merajalela. Keberadaan mampu menjangkau hingga pelosok daerah. Oleh karena itu, pemberitaan semakin cepat tersebar dan meluas, sehingga masyarakat di daerah pedesaan pun mampu mengetahui berbagai peristiwa yang terkait di perkantoran, begitupun sebaliknya. Lanjut, perbedaan antara pers dan jurnalistik serta contohnya. Pers dan jurnalistik merupakan dua hal yang saling berkaitan, namun memiliki pengertian yang berbeda. Jurnalistik merupakan bentuk kerja atau hasil kerja jurnalis, sedangkan pers merupakan media yang digunakan oleh para jurnalis untuk menyampaikan hasil kerja jurnalistiknya. Jurnalistik contohnya menulis, menganalisis, dan melaporkan segala suatu peristiwa kepada publik melalui media massa secara teratur. Contoh pers sebagai media informasi terdiri dari pers menyajikan berbagai informasi kepada masyarakat, misalnya politik, ekonomi, kesehatan, lingkungan, sosial, dan budaya. Pers menyampaikan informasi bisa melalui tulisan, lisan, maupun siaran langsung yang netral, tepat, benar, dan akurat sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang harus diketahui. Fungsi pers sebagai media pendidikan. Fungsi kedua pers adalah sebagai media pendidikan yang turut ikut meningkatkan wawasan dalam mencerdaskan bangsa. Fungsi pers sebagai media hiburan. Pers sebagai media hiburan memberikan hiburan yang menyenangkan bagi masyarakat. Namun hiburan yang diberikan tidak boleh menyalahi hukum
hak asasi manusia, norma-norma masyarakat, nilai moral dan nilai agama. Contoh pers sebagai media hiburan adalah penayangan cerpen, puisi, komik, olahraga, drama, film, musik, dan program hiburan lainnya. Fungsi pers sebagai lembaga ekonomi. Fungsi pers sebagai lembaga ekonomi berarti pers atau media massa selain melaksanakan keempat fungsi di atas, dibolehkan mengambil keuntungan ekonomi juga sebagai bisnis. Misalnya dengan menyiarkan iklan dan mendapatkan bayaran atas iklan tersebut. Kemudian, apa kelebihan dan kekurangan dari media cetak dan media elektronik? Yang pertama, kelebihan media cetak. Biasanya relatif atau mahal. Fleksibel, lebih luas dalam menentukan jadwal publikasi iklan dan surat kabar yang mempublikasikan apakah lokal, regional, ataukah nasional berkaitan dengan khalayak yang dijadikan sarana iklan. Dapat dinikmati lebih lama. Analisis lebih tajam, dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita dan analisa yang lebih mendalam, dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan. Sedangkan kekurangan media cetak, pertama dari segi waktu, media cetak lambat dan dalam memberikan informasi. Karena media cetak tidak dapat menyebarkan langsung berita yang terjadi pada masyarakat dan harus menunggu turun cetak. Media cetak hanya dapat berupa tulisan, dan media cetak hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili keseluruhan isi berita. Biaya produksi yang cukup mahal karena media cetak harus mencetak dan mengirimkan sebelum dapat dinikmati masyarakat. Kelebihan media elektronik dari segi waktu. Media elektronik tergolong cepat dalam menyebarkan berita kemasyarakatan. Media elektronik mempunyai audio visual yang memudahkan para audiensnya untuk memahami berita. Dapat menyampaikan berita secara langsung dari tempat kejadian dan dapat menampilkan proses terjadinya suatu peristiwa. Memiliki daya penyampaian dan pengaruh yang kuat karena dapat memberikan kombinasi antara suara dan gambar. Sedangkan kekurangan media elektronik tidak dapat pengulangan. Media elektronik tidak dapat mengulangi apa yang sudah ditayangkan, atau waktunya terbatas. Tidak semua orang memiliki pesawat televisi melihat harganya yang relatif mahal. Next, mengapa unsur dan nilai berita penting untuk digunakan dalam pembuatan di media massa? Nilai berita merupakan acuan yang dapat digunakan oleh para jurnalis untuk memutuskan fakta yang pantas dijadikan berita dan memilih mana yang lebih baik. Karena tidak semua peristiwa layak untuk dihadirkan dalam berita, oleh karena itu, sebuah berita layak dihadirkan melalui halaman media massa jika memenuhi unsur nilai berita. Jika saya adalah seorang jurnalis, saya ingin bekerja di media apa dan mengapa? Jika saya adalah seorang jurnalis, saya ingin sekali bergabung dengan media online karena menurut saya media online sangat penting di masa teknologi yang maju. Dengan media online kita bisa mempromosikan produk dengan cepat, dan juga kita dapat menghibur semua orang dengan audio visual yang saya buat sendiri agar audiensnya tidak bosan melihat, mendengar, dan memperhatikan berita yang saya buat. Terakhir, apa manfaat mempelajari pengantar jurnalistik bagi mahasiswa-mahasiswi komunikasi? Manfaat mempelajari jurnalistik bagi mahasiswa-mahasiswi akan meningkat kemampuan menulis dan kemampuan berbicara, sehingga bisa mengirimkan artikel ke surat kabar atau media massa, bisa mengasah kemampuan kita dalam wawancara dan teknik menyampaikan berita. Sekian dari saya, terima kasih.